Pemirsa, banjir bandang dan longsor menerjang 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Sejumlah daerah di Sumatera Barat diterjang banjir. Hujan lebat yang terus mengguyur Kabupaten Biren Aceh sejak kemarin memicu banjir besar di Jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total. Hujan lebat yang terus mengguyur Kabupaten Biren Aceh sejak kemarin memicu banjir besar di pusat kota. Tercatat 18.211 jiwa atau 4.890 warga terdampak banjir di 13 kecamatan. Beberapa waktu terakhir, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir dan longsor besar. Rumah-rumah terendam, jalan terputus, jembatan rusak, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Peristiwa ini bukan sekedar bencana alam biasa, ini adalah fenomena krisis ekologi, yaitu kondisi ketika kerusakan lingkungan dan perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering dan semakin parah. Salah satu penyebab utama bencana ini adalah perubahan iklim. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim ini dipicu oleh penguatan angin monsun Asia dan bibit siklon yang meningkatkan cuaca hujan Sumatera. Namun, hujan ekstrim bukan satu-satunya penyebab. Laporan KKI Warsi menunjukkan di Sumatera Barat sejak 2017, tutupan hutan alam berkurang sekitar 31.000 hektar. Di Aceh, meskipun 92% wilayahnya berada di kawasan ekosistem loser, banyak hutan lindung dan taman nasional yang telah rusak akibat penebangan. Berbagai liputan juga menunjukkan pola yang sama, dan isu pembukaan hutan di hulu sungai untuk pembangunan fasilitas publik dan perumahan yang perlahan menguras tutupan hijau. Dan saat bencana pun, alam menyodorkan bukti kepada kita, kayu-kayu gelondongan terbawa arus sungai di Sumatera Utara. Ini membuktikan bahwa hutan tidak sanggup lagi melindungi kita dari cuaca ekstrim. Akibat ulah manusia itu sendiri, kita harus mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas siapapun yang merusak hutan. Dampak dari krisis ekologi ini sangat nyata. Banjir dan longsor menyebabkan banyak korban jiwa, warga luka-luka, serta ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, serta fasilitas umum rusak parah, aktivitas ekonomi lumpuh, lahan pertanian gagal panen, dan warga harus menghadapi resiko kesehatan di pengungsian. Solusi untuk mengatasi banjir di Sumatera memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Strategi ini mencakup upaya pencegahan jangka panjang, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Upaya pencegahan dan mitigasi jangka panjang. Rehabilitas ekosistem hulu. Kerusakan ekosistem di hulu sungai akibat eksploitasi yang masih diyakini menjadi pemicu utama banjir bandang. Reboisasi secara masif sangat penting untuk memperbanyak lahan penyerapan air. Pengelolaan tata ruang, mencegah pembangunan perumahan atau bangunan lain di sepanjang bantaran sungai untuk menjaga fungsi alami sungai dan daerah aliran air. Saat bencana terjadi, langkah-langkah berikut sangat penting. Sistem peringatan dini. Mengembangkan dan mengaktifkan sistem peringatan dini banjir yang efektif. Berkoordinasi dengan BMKG agar masyarakat dapat bersiap dan mengevakuasi diri tepat waktu. Kolaborasi lintas instansi, pemerintah daerah, Pemda, BPBD, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya harus berkoordinasi erat dalam penanganan darurat, evakuasi, dan pendistribusian bantuan. Penyediaan bantuan logistik, memastikan bantuan dasar seperti sembako, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran kepada korban terdampak. Peran serta masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah tindakan paling mendasar yang dapat dilakukan setiap individu untuk mencegah penyumbatan saluran air. Menjaga kebersihan lingkungan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, terutama saluran drainase. Membangun rumah tahan bencana, masyarakat di daerah rawan dapat mempertimbangkan struktur bangunan yang lebih tahan terhadap bencana hidrometeorologi. Banjir dan longsor di Sumatera 2025 adalah peringatan keras bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Jika kerusakan lingkungan seperti ini terus dibiarkan, maka bencana akan menjadi hal yang berulang.
Mari jaga lingkungan karena ketika alam rusak, manusialah yang paling berdampak.